Oke teman-teman sekalian, hari ini coba kita lanjutkan studi kasus yang kemarin untuk VLOOKUP, HLOOKUP, dan yang ada kemungkinan digabung dengan if juga ya, yang di video saya terakhir. Kan tersisa satu kasus ini, kemarin sudah saya bahas kasus 1, kasus 2, kasus 3, dan kasus 4. Sekarang coba kita bahas yang kasus 5, yang dimana sangat kompleks, yang sangat banyak sekali. Oke ya. Oke, satu persatu. Yang pertama, negara asal. Di mana negara asal di sini petunjuknya adalah seperti ini. Coba saya split dulu aja. Split. Yang vertikal saya buang, ini saya double klik di sini. Yang horizontal aja saya sisakan. Nah, ini ya petunjuknya untuk negara asal. Oke. Untuk negara asal itu keterangannya seperti ini petunjuknya. Bukan berupa tabel. Jadi jelas kita akan menggunakan function if. Dan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 5 if. Jadi nanti di sini akan ada 5 if. Nah, yang caranya sangat simpel sekali. Untuk mengisikan negara asal, itu berdasarkan kode turis ini. Jadi rumusnya saya taruh di sel D3 ada 6 kondisi, jadi ada 5 if. Oke. Sama dengan if kurung buka. If yang pertama adalah Netherlands ya. If apabila ya, if kurung buka B3. If B3 sama dengan, apabila B3 atau kodenya sama dengan NE, maka negara asalnya adalah ini. Oke, kemudian if yang kedua, apabila kodenya sama dengan, oke, yang kedua adalah USA. Kita lihat aja di petunjuknya itu ya, USA. Maka negaranya adalah United States of Amerika. Kemudian if yang ketiga, apabila kodenya sama dengan CHI, maka Republic of China. Kemudian if yang berikutnya, if keempat, apabila kodenya sudah ketutup sekarang. Saya klik di bawahnya aja. Saya naikkan ke atas pakai panah. Apabila B3 sama dengan Mal, maka negara asal adalah Malaysia. If yang terakhir, apabila kurang buka ya, kodenya ingat di sana tetap di B3 terus. B3 sama dengan France, maka negara asal adalah France. Dan yang terakhir, apabila bukan Netherlands, bukan United States of America, bukan People Republic of China, bukan Malaysia dan bukan France, maka pasti dia dari Singapura. Saya kurung tutup, jangan lupa petik tutupnya dulu. Kurung tutupnya 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Jadi inilah negara asal dari masing-masing, apa ini, turis ya ini. Dari masing-masing turis, sudah selesai. Hanya dengan begini aja. Jadi function if-nya kalau kita lihat, wow gitu ya. Coba ini saya kasih jarak dulu aja untuk meletakkan rumusnya itu. Function if-nya sangat panjang sekali. Ini negara asal. Oke, function if-nya adalah ini. Ya udah, taruh sini aja ya. Nggak apa-apa agak mepet. Ya, itu function if-nya. Panjang sih. Coba saya, enggak bisa. Mau diputus. Biar tampil semuanya ya. Saya putus saja sampai sini aja ya. Coba saya copy.
Yang atas itu akan saya putus sampai sini. Kalau sampai sini cukup enggak ya? Ah, cukup. Ini kelanjutannya di bawah ya. Jadi kelanjutannya teman-teman dari sini. Setelah Malaysia. Dah, itu kelanjutannya. Jadi ini kelanjutan dari yang kanan gitu ya. Kelanjutan dari yang kanannya itu. Loh, ada petiknya itu. Nggak boleh ada petiknya di sini. Nah, itu ya. Berikutnya, untuk berikutnya adalah objek wisata. Objek wisata itu ditentukan. Objek wisata ditentukan ini ada ininya. Oh, ada dua macam ini. Kita lihat, coba saya kecilkan lagi untuk area di atas itu, yang bawah saya besarkan. Objek wisata ditentukan berdasarkan paket turnya ada di sini. Tapi ini kalau Bali pakai ini, kalau Jawa pakai ini. Daerahnya, tergantung daerahnya. Oh, ini apa? Oke. Jadi kita lihat di situ. Untuk tabelnya sama. Untuk ngambil objek wisata, kuncinya adalah paket tur ini. Tapi tabelnya ada dua dengan kunci daerah wisata. Jadi begini, itu kan bentuknya sama, vertikal ya, kolom-kolom, VLOOKUP. Kuncinya adalah paket tur, kayak itu beres, titik koma. Lah, nyorot tabelnya ini menggunakan if. Apabila daerah wisata H3 sama dengan Bali, maka ya titik koma, ini tabelnya saya absolut, cuma ada dua tabel. Selain itu mana? Ya inilah bawahnya itu cuma ada dua tabel. Selain itu ini saya absolut, gitu aja. Kurung tutup satu karena if-nya cuma satu, gitu ya. Nah, kolom keberapa yang diambil? Kolom kedua. Relookup-nya apa? False. Udah gitu aja. Di sini ya, jadi simpel itu. Jadi kita memasukkan if di dalam pemilihan tabel. Nah, sudah jadi. Oke, ini objek wisata. Taruh sini. Objek wisata, saya singkat gitu ya. Dah. Berikutnya adalah jenis wisata. Untuk jenis wisata ini ditentukan berdasarkan paket tur juga. KT adalah ini. Nah, ini kita lihat. Di paling bawah ada PBE dan CBO, ini akan saya hindari. Kalau keterangan seperti ini jelas. Ketika kita mau mengisikan jenis wisata, pasti pakai if. Gak mungkin bisa pakai fungsi baca tabel, baik itu V maupun lookup. Kita pakai if. Tapi saya lebih memilih menghindari if yang ini karena itu ada dua. Untuk religi itu adalah PBE dan CBO. Nah, saya hindari yang ini. Jadi yang saya if-kan adalah ini. Simpel ya. Tetap kita perlu menganalisa, tidak langsung. Jadi kita analisa, saya mending mengif-kan yang ini aja. Jadi gini ceritanya. Kita lihat G3 sama dengan if. Apabila E3 sama dengan KT, dia keterangan pertama dia bilang KT ya, tak ketik KT, maka siklus. If yang kedua, apabila E3 lagi sama dengan SBR, sama dengan SBR gitu ya, maka hiking. Selain itu lagi dulu kan sisa dua nih, PBE sama CBO, nggak ngurus dia kan, ini kan ada tiga kondisi, siklus, hiking, religi. Siklus saya if-kan, hiking saya if-kan, selain itu religi. Maaf petiknya lupa. Udah selesai, kurung tutupnya dua. Nah, jadi itu caranya, oke ya. Triknya saya menghindari yang bawah itu panjang ini. Dah, berikutnya adalah kolom biaya paket tur. Biaya paket tur berdasarkan simple ini. Lagi-lagi ada tiga kondisi, if-nya ada dua. Letakkan rumusnya di sel I3. Jadi if-nya berdasarkan apa? Jenis wisata. Apabila G3, if G3 sama dengan, itu bilangnya pertama adalah siklus. Apabila siklus maka 5.700. Ingat,
Jangan dikasih RP, kasih titik, koma, nggak usah. Kalau mau tampil begitu nanti di format. Kemudian if yang kedua, apabila jenis wisata sama dengan religi, religi dipetik, siklusnya dipetik, religi dipetik, tapi uangnya tidak karena uang. Kalau religi maka 2.250.000. Selain itu titik koma, selain itu terserah mana itu, pokoknya selain 2 itu, maka biayanya 3.300.000. Kurung tutupnya 2. Udah ketemu, formatnya sudah ada sendiri di sini ya formatnya ya. Yang jelas untuk format bisa keluar seperti ini, sekali lagi ya masuknya ke sini dong, custom sini ya. Mau number format silahkan masukkan di sini. Ada number, ada pilihan number ini. Ada pilihan currency, ada pilihan accounting, terserah yang mana ya. Oke, itu. Langsung lanjut lagi. Jadi, oh, udah belum di copy. Jenis wisata belum saya copy rumusnya. Ini di ending saya tunjukkan ya. Jenis wisata. JNS wisata. Yang ini biaya. Saya copy. Ini biayanya. Ya, sudah. Berikutnya adalah biaya tambahan. Aduh, apalagi nih? Biaya tambahan dia bilangnya gini. Wow. Biaya tambahan diperoleh dengan membaca tabel biaya. Ini. Ya. Menggunakan kunci paket tur dan daerah wisata. Oke, paket turnya ini, daerah wisata ini beres. Dengan kata lain, kita menggunakan fungsi. Nah, kita lihat lagi. Untuk mengambil nilai biaya tambahan ini, yang sebelah kiri ini ada paket tur, yang atas ada daerah wisata. Setelah dianalisa, mending kita menggunakan VLOOKUP. Kalau pakai VLOOKUP, maka nanti kunci tabelnya ini, Anda lihat yang diambil nilainya ini, kunci tabelnya ini pakai tur, yang di-if-kan cuma 2 tok gitu loh ya. Cuma 2 aja yang di-if-kan. Daerah wisata simple. Jadi sekali lagi, biaya tambahan J3 saya putuskan menggunakan VLOOKUP. Kalau pakai VLOOKUP berarti kuncinya adalah paket tur. Titik koma. Nyorot tabelnya mulai KT sampai nilai uangnya itu. Ingat-ingat, kolom mulai KT sampai uangnya ini. Ini KT PBE itu adalah kunci tabel kolom ke-1. Maka untuk biaya tambahan Bali kolom kedua, Jawa kolom ketiga. Saya absolut di sini titik koma kemudian if. Apabila daerah wisata itu Bali, nah ini ya. Maka kolom kedua kan cuma 2, Bali sama Jawa. Bali kolom kedua, Jawa ya kolom ketiga langsung jadi. Itu tok dah. Tinggal ring lookupnya apa? Ring lookup ya false gitu ya. Selesai. Ya cuma gini aja. Inilah biaya tambahan. Entah kena semua atau enggak, kita lihat aja. Oh, kena semua ternyata. Oke. Total biaya tinggal ditambahkan aja antara biaya paket tur sama biaya tambahan. Jadi sama dengan seperti ini. Biaya paket tur tambah dengan biaya tambahan. Udah ketemu di sini. Nah, itu ya. Ini coba biaya tambahannya. Biaya tambahannya. Kita taruh sini. Biaya tambahan. Taruh sini ya. B tambahan. Semoga cukup lah. B tambah. Gitu aja ya. Ini total. Total biaya maksudnya. Nah di sini total biayanya ini. Cuman gini aja. Nggak apa-apa. Nah ini. Ya, yang terakhir adalah apa tadi, bonus ya. Bagaimana dengan bonus? Bonus itu apa ya? Iya. Keterangan dari bonus seperti ini. Aduh, gimana ini ya? Bonus bagi para wisatawan itu ada 2 bonus, yaitu travel bag ya, keterangannya begitu ya. Travel bag sama exclusive watch.
Bagi yang berwisata religi dapat travel bag. Bagi yang total bayarnya di atas 5 juta dapat eksklusif watch. Ini ada berapa kondisi ini? Otomatis kalau dia ternyata begini contoh. Wisatanya religi, total bayarnya 6 juta, maka dia dapat dua-duanya. Ya, wisatanya religi, total bayarnya 6 juta, kan di atasnya. Maka dia dapat dua-duanya, travel bag dan eksklusif watch. Ini ada berapa kondisi? Coba kita lihat. Ada 4 kondisi ya. Jadi kondisi pertama dapat dua-duanya. Kondisi kedua dapat travel bag aja. Kondisi ketiga dapat eksklusif watch ada. Dapat eksklusif watch aja. Dan kondisi keempat tidak dapat dua-duanya. Ada 4 kondisi. If-nya berapa? 3. Keterangannya cuma begini, tapi kita olah sendiri, kita analisa sendiri dong, gitu ya. Di sini if-nya bagaimana? Ada 3 if kan dari 4 kondisi itu. Pertama untuk dapat dua-duanya. Untuk dapat dua-duanya, perhatikan, if kurang buka. Untuk dapat dua-duanya syaratnya ada 2. Pakai N dong, itu. Syarat pertama, wisatanya religi, itu jenis ya. Syarat pertama, G3 sama dengan religi. Syarat kedua, total bayarnya di atas 5 juta. Tuh ya, saya kurung tutup. Dua-duanya syarat pakai N. Apabila terpenuhi semua, maka dapat travel bag dan eksklusif watch. Berikutnya, yang dapat travel bag aja, if tetap pakai N. Yang dapat travel bag aja, if tetap pakai N, travel bag. Ya, perhatikan. Travel bag itu bagi yang religi. Bagi yang religi otomatis total bayar 5 juta ke bawah. Loh, kok bisa gitu? Nah, kalau total di atas 5 juta kan dapat dua-duanya. Masuk ke F yang pertama. F yang pertama Anda lihat tadi. Travel bag dan eksklusif watch itu bagi yang wisata religi dan total di atas 5 juta. Kalau travel bag wisata religi tapi totalnya 5 juta ke bawah, makanya pakai N. Pakai N. Syarat pertama adalah ini jenis wisata sama dengan religi tapi lo ya, totalnya itu kurang dari sama dengan 5 juta. Nah, kalau 2 syarat ini terpenuhi, jenis wisata religi, total bayarnya 5 juta ke bawah, maka dapatnya cuman travel bag, gitu ya. Dan if yang ketiga tetap N lagi. Untuk total bayar di atas 5 juta, tapi jenis wisata bukan religi, maka dapat eksklusif watch. Jadi Anda harus menganalisa loh dari keterangan itu. Ingat tadi itu, kalau religi dan total bayarnya di atas 5 juta kan dapat dua-duanya nih. Kalau dapat travel bag aja, wisatanya religi, total bayarnya yang 5 juta ke bawah. Nah, kalau dapat eksklusif watch aja, dapat eksklusif watch aja, maka total bayarnya di atas 5 juta tapi wisatanya bukan religi dong. Kalau religi kan dua-duanya dapat berarti. Ya, makanya pakai N juga. Yang pertama Anda lihat jenis wisata tidak boleh religi. Jenis wisata bukan, tidak sama dengan religi. Syarat kedua adalah totalnya lebih dari 5 juta. Maka kurung tutup ya, jangan lupa tutupnya N. Maka yang didapat adalah eksklusif watch. Nah, gitu ya. Selain itu nggak dapat apa-apa. Mau dikasih apa? Terserah. Kalau minus ya begini, petik 2 minus petik 2, nggak dapat apa-apa. Atau mungkin kosong ya, nggak ada apa-apa, nggak diisi apa-apa. Maka petik 2 lagi. Kurung tutupnya 3. 1, 2, 3. Maaf, kita cek. Ada kesalahan. Contoh ya, ketika Anda mengenter sebuah rumus ternyata tidak mau seperti ini, kita lihat ada apa di situ. Kemungkinan petik tunggal atau petik apa ini. Contoh ya. Coba petik 2 lagi. Ya, hati-hati. Karena petik tunggal tidak mau sebagai pengapit
data label itu adalah petik 2 di depan maupun di belakang. Saya copy dan ternyata ini contohnya. Ya nggak dapet ini. Loh, kok bisa nggak dapat? Anda lihat aja. Hiking total bayarnya sekian bisa kan gitu ya, nggak dapat dua-duanya. Yang dapat dua-duanya nggak ada ternyata. Nah, gitu ya, itu contoh. Jadi inilah contoh. Wow, rumusnya jika lumayan panjang. Ini adalah bonusnya. Rumus untuk bonusnya. Oke, saya copy ke sini dan di sini letaknya dia. Wow, panjang ternyata. Mungkin akan saya copy aja. Coba saya hilangkan dulu nih splitnya ya. Nah, ini coba saya hentikan sampai biar kelihatan di layar ya. Jadi religi tadi bilang. Aduh, gini aja lah. Nah, if yang bagian ini aja. Nah, saya hentikan di sini aja jadi enak. Setelah travel back. Setelah travel back. Nah, ini. Jadi ini ya. Jadi ini rumusnya. Jadi ini dokumen yang saya kerjakan tadi sebagai contoh. Jadi ingat-ingat, di sini sudah masuk kita menggunakan if, kita menggunakan VLOOKUP gabungan dengan if, semua banyak yang masuk di sini. Ya, if-nya pun seperti itu. Jadi ya kalau ketika nanti Anda tes kerja pun juga kira-kira soalnya akan seperti ini juga. Mungkin lebih sulit, mungkin lebih mudah dari ini. Yang jelas begitulah cara mengerjakan contoh kasus yang terakhir dari penerapan VLOOKUP, HLOOKUP yang kemungkinan besar digabung dengan if. Ini. Oke teman-teman sekalian, cukup saya rasa untuk hari ini. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat.